Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada informasi di beberapa waktu terakhir ini kalau Frenkie de Jong dikabarkan kembali diincar oleh Manchester United. Bahkan harganya kali ini turun jauh jika dibandingkan 2 tahun yang lalu di mana pada saat itu disebutkan Manchester United ini sudah meraih kesepakatan dengan Barcelona di angka 80-85 juta euro. Kali ini disebutkan untuk Frenkie de Jong angkanya bisa 30-40 juta saja nih. Dan ini dikaitkan dengan Manchester United ingin kembali merekrut Frenkie de Jong. Menurut gua secara ringan amatiran kabar ini merupakan rumor karena memang dari awal Frenkie de Jong tidak pernah masuk dalam radar Manchester United. Lalu kalau melihat bagaimana misalnya ada kebijakan baru dari Manchester United terkait dengan transfer bagaimana usia misalnya, lalu juga harga. Nah, terkait dengan harga, memang angka dari Frenkie de Jong ini 30-40 juta, tapi gajinya di Barcelona ini kurang lebih 700.000 per pekan. Dan menurut gue ini angka yang sangat tinggi sekali, sehingga gue pikir ini merupakan hanya rumor saja. Manchester United tidak mungkin akan menyanggupi dengan angka setinggi itu. Melihat juga bagaimana performa dari Frenkie de Jong musim lalu bersama dengan Barcelona. Belum lagi ada cedera yang diderita oleh Frenkie de Jong sehingga dia absen membela tim nasional Oranje Belanda di Euro kemarin. Dari situ gue berpikir ini hanya rumor saja. Dan juga ada satu faktor, yaitu adalah bagaimana untuk lini tengah khususnya di posisi Frenkie de Jong ini Manchester United saat ini sudah ada Kobbie Mainoo ataupun juga bahkan Toby Collier di mana gue berpikir tidak ada ruangan untuk Frenkie de Jong. Kendati pun memang Frenkie de Jong ini merupakan pemain yang berkualitas, nomor 1. Nomor 2, tentu saja dia punya pengalaman bekerja dengan Erik ten Hag misalnya, jadi sudah ada kesepahaman misalnya antara kedua belah pihak. Tapi momentumnya sudah lepas, momentumnya sudah berganti. Gue berpikir Manchester United fokusnya akan ke pemain lain untuk mengisi lini tengah. Apakah pemain misalnya yang bisa menjadi backup dari seorang Casemiro, atau pemain lain juga yang bisa bahu-membahu, katakanlah demikian ada transfer ilmu misalnya untuk seorang Kobbie Mainoo yang menurut gua musim ini akan memiliki peran yang sangat penting bagi Manchester United. Musim lalu sebenarnya Kobbie Mainoo ini kan juga sudah dipersiapkan oleh Erik ten Hag, hanya saja di preseason dia cedera cukup lumayan parah sehingga baru bisa memperkuat Manchester United di bulan November. Dan ketika dia bisa memperkuat Manchester United itu dalam situasi kompetisi sudah berjalan, jadi adaptasi juga cukup sulit untuk dilakukan. Nah, balik lagi terkait dengan Frenkie de Jong, gue berpikir sekali lagi ini hanya rumor saja. Dan bahkan dari sisi skema pun gue tidak berpikir dia memiliki kemampuan artinya kemampuan itu ada, teknis itu tinggi, tapi kemampuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem permainan Manchester United. Gue berpikir mungkin harus dibuktikan paling tidak ketika dia comeback dulu nih, apakah kemampuannya masih tetap sama ataukah lebih bagus atau ada penurunan. Sehingga dari situ gue berpikir sekali lagi tidak make sense lah untuk Manchester United bergerak mendekati Frenkie de Jong. Di sisi lain juga mungkin ada pertanyaan bagaimana misalnya kalau Frenkie de Jong menurunkan gaji. Apakah Manchester United sebaiknya mengejar Frenkie de Jong dengan angka sekitar 30 jutaan? Enggak sih, gue tetap berpikir tidak, karena Manchester United menurut gue secara ringan amatiran lebih membutuhkan profil, lebih membutuhkan atribut yang berbeda di lini tengah. Concern gue, perhatian gue sebenarnya ada pada Casemiro. Untuk posisi nomor 8 katakanlah demikian ataupun penghubung, Manchester United punya beberapa pilihan. Di samping seorang Kobbie Mainoo ada Toby Collier tentu saja. Ketika gue bikin video ini gue belum tahu situasi dengan Christian Eriksen yang juga bisa ditempatkan di posisi nomor itu. Mason Mount juga bisa ditempatkan di posisi nomor itu. Jadi ada banyak opsi, ada banyak pilihan. Dan ini berbanding sedikit terbalik situasi posisinya Casemiro, di mana untuk gelandang breaker ini posisi nomor 6, apakah dengan komposisi 4-2-3-1 atau 4-1-4-1, gue menilai Manchester United kalau seandainya memang mendatangkan pemain lini tengah untuk menjadi backup, untuk menjadi rotasi ataupun juga
menambah kualitas ya dari posisi yang selama ini dihuni oleh Casemiro. Di situ lebih krusial menurut gue secara dengan amatiran. Sehingga kesimpulannya adalah, apakah Frenkie de Jong betul harganya turun dari 80 menjadi sekitar 30-an? Apakah ada kemungkinan gaji dari Frenkie de Jong juga turun dari 700 ribuan menjadi, gua nggak tahu berapa ya, mungkin membuat Manchester United menurut gua secara dengan amatiran mengejar sang pemain untuk didatangkan di Old Trafford? Menurut gue secara dengan amatiran tidak. Manchester United punya posisi lain yang lebih urgent, yang lebih ya make sense menurut gue untuk diperkuat untuk musim ini. Di samping juga banyak sekali keterbatasan terutama dari sisi dana ya, untuk Manchester United ini mendatangkan Frenkie de Jong. Momentumnya sudah lepas menurut gue ya, dan sekarang waktunya Manchester United untuk mencari opsi lain untuk posisi lini tengah. Kurang lebih demikian ya, gue menyampaikan situasi dan juga menanggapi terkait dengan rumor, sekali lagi ini baru rumor, Frenkie de Jong ke Manchester United ataupun diincar kembali oleh Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.